Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Pro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar Yamaha Indonesia merilis new Yamaha Frigo 125 tahun 2025 nih. Nah, kira-kira nih perubahannya apa aja di tahun 2025 nih untuk Yamaha New Frigo-nya. Karena memang sih yang gue bisa lihat nih ya, untuk Yamaha Frigo tuh sebenarnya motor lumayan canggih lah, lumayan keren dari Yamaha. Karena untuk mengakomodasi tuh lebih enak banget nih dibandingkan motor-motor yang lain. Yamaha Frigo itu akomodasi itu lebih enak karena apa? Karena dia tuh joknya itu lebar banget nih seperti Yamaha NMAX. Jadi kita nggak perlu beli Yamaha NMAX, tapi kita mendapatkan fitur jok yang bagasi yang luas seperti Yamaha NMAX. Ya buat muat banyak barang lah, helm lah, jaket motor dan segala macamnya. Nah, kira-kira nih perubahannya apa aja di Yamaha Frigo 2025 dan juga nih kira-kira nih harganya berapa? Karena memang sih kalau untuk Yamaha Frigo itu bermain di harga 25 juta, 25 juta. 22 juta maksudnya Mas Bro. Nah, jadi biasanya sih kalau Yamaha Frigo itu dibenturkan melawan Vario 125. Walaupun yang bisa gua lihat sih memang bentuknya sih lebih sporty Vario 125 sih. Cuman kalau untuk akomodasi, kalau itu untuk kenyamanan tuh lebih nyaman Yamaha Frigo ini. Nah, di sini ada beberapa warna baru untuk Yamaha Frigo 125 dan kira-kira ini kekurangan dan kelebihannya tuh apa aja menurut gua pribadi. Kita bahas semuanya di sini. Oke, so let's get started. Like a Hellcat. Nah, jadi Yamaha merilis new Yamaha Frigo 125 2025 nih. Nah, yang bisa gue lihat sih ini makin garang nih, apalagi warna brownnya nih terlihat lebih mewah gitulah. Nah, jadi memasuki pertengahan Juni 2025, Yamaha Indonesia melakukan gebrakan dengan meluncurkan generasi terbaru Yamaha Frigo 2025. Nah, jadi sebuah generasi dengan beberapa sentuhan yang membuatnya tuh makin garang. Teman-teman bisa lihat detailnya di gambar aja. Karena ini ada beberapa pilihan warna, jadi sekitar ada 6 pilihan warna lah. Jadi ada warna brown atau coklat gitu lah ya, ada warna merah, ada warna hitam dan juga warna putih beserta silvernya juga. Nah, kalau gue pribadi sih yang paling keren tuh warna brownnya itu bro, itu terlihat lebih apa ya, lebih mewah, lebih futuristik, mantap lah pokoknya. Nah, kita sekarang ngebahas tentang fiturnya tuh apa aja kelebihan untuk Yamaha Frigo. Nah, setelah itu baru kita bahas tentang kekurangannya. Nah, jadi Yamaha Frigo 125 kini telah dilengkapi dengan teknologi aplikasi canggih nih, Yamaha Motorcycle Connection atau Y-Connect, yang mampu mendukung kualitas berkendara serta kemudahan bagi konsumen nih untuk dapat mengetahui kondisi sepeda motornya nih secara real time yang bebas repot, seperti update notifikasi telepon yang masuk atau pesan juga. Nah, konsumsi BBM juga terlihat di situ dan rekomendasi perawatan nih seperti engine oil atau baterai. Nah, lokasi parkir juga ada dan juga yang lainnya. Banyak lah untuk fitur Y-Connect itu lumayan mantap lah. Nah, jadi mempertahankan keunggulannya nih ya sebagai motor 125 cc yang memiliki kapasitas bagasi besar di 25 liter. Ingat, ini bagasinya mirip dengan Yamaha NMAX. Jadi kita tuh ya kalau kita mau belanja tuh buat naruh barang tuh enak banget bro. Motor bodi kecil cuman bagasinya luas. Jadi kita nggak perlu ya beli Yamaha NMAX tapi mendapatkan fitur bagasi yang luas seperti Yamaha NMAX. Ini buat akomodasi paling enak lah. Nah, dengan tambahan ruang penyimpanan yang luas pada bagian depan juga nih. Jadi buat naruh-naruh ya duit lah, koin ataupun botol minuman juga tuh luas bro. Itu enak banget. Nah, jadi membuat para pengguna Yamaha Frigo 125 tuh bebas khawatir nih saat membawa banyak barang. Nah, khususnya keluarga muda Indonesia yang aktif berpergian dengan sepeda motor tentunya. Nah, pada Yamaha Frigo 125 Connected, pengendara dapat melakukan pengisian bahan bakar langsung dari bagian depannya. Ini yang gue bilang tadi nih, ini praktis banget, atau smart front full, namanya seperti itu. Jadi seperti Yamaha NMAX ataupun Honda PCX EDV yang apa ya, yang kalau ngisi BBM itu di bagian depannya. Jadi kita tuh nggak perlu repot-repot untuk membuka jok lagi. Ini praktis banget sih, ini mantap. Nah, sehingga sangat praktis tanpa perlu membuka jok untuk saat isi bensin. Nah, selain itu Yamaha Frigo 125 juga telah dilengkapi dengan fitur Smart Key System nih atau keyless. Jadi tuh bisa terbebas, ya bukan terbebas juga sih. Jadi maling tuh nggak terlalu
berminat lah, karena ya udah ada kiles ya, jadi males aja tuh maling. Kalau memang yang belum kiles kan tinggal dibobol pakai kunci T gitu kan. Memang sih di tahun 2025 sih baiknya tuh motor udah menggunakan kiles semua sih, jadi kita lebih tenang lah kalau kita meninggalkan di minimarket ataupun di pasar gitu kan. Nah, ada juga fitur answer back sistemnya juga sudah ada, jadi memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor terakhir tuh di mana. Nah, jadi sensasi berkendara pun juga semakin ditingkatkan dengan menyajikan mesin Blue Core 125 cc yang membuat akselerasi semakin bertenaga serta dilengkapi dengan Smart Motor Generator atau SMG yang membuat suara mesin tuh lebih halus saat pertama kali dinyalakan. Nah, adapun Yamaha Frigo 125 juga telah memiliki fitur start stop system nih, yang dapat membuat mesin mati saat berhenti lebih dari 5 detik. Tinggal dipuntir aja gasnya langsung nyala lagi nih. Nah, Yamaha Frigo 125 Connected juga memiliki jok dengan ruang pijakan kaki yang luas nih. Jadi tuh pijakan kakinya itu deck bagian depannya tuh luas bro, jadi nggak sempit, jadi tuh dengkul tuh nggak mentok. Jadi tuh enak lah kalau buat bawa-bawa barang tuh, kerdus segala macam tuh di bagian depannya. Apalagi decknya rata kan, jadi lebih enak banget buat akomodasi. Mantap lah ya. Nah, ini juga bannya itu sudah lebar dan menggunakan tubeless sehingga membuat berkendara semakin nyaman. Kalau bannya tuh udah besar gitu kan tuh emang nyaman sih kalau buat berkendara. Nah, baik bagi pengendara maupun penumpang. Nah, selain itu motor ini juga telah dilengkapi dengan Blue Inner Lens. Jadi kayak ada semacam lampu LED tuh di bagian samping-sampingnya gitu loh. Itu jadi lebih mewah sih, gitu cakep sih. Yang membuat tampilannya Yamaha Frigo 125 pun jadi semakin premium dan berkelas tentunya. Nah, kira-kira harganya berapa nih Bang? Nah, untuk Yamaha Frigo 125 saat ini dipasarkan seharga 22.315.000 dan untuk Yamaha Frigo 125 Connected dipasarkan dengan harga 24.100.000. Nah, harga tersebut merupakan harga on the road Jakarta. Mungkin di tiap daerah kan berbeda-beda. Itu kurang lebih untuk kelebihannya untuk Yamaha Frigo. Nah, kalau andai kata untuk kekurangannya tuh apa aja Bang? Nah, kalau untuk kekurangan Yamaha Frigo yang bisa gue lihat sih ya, untuk desainnya sih, memang sih desain tuh masalah selera ya bro. Tapi kalau kita bandingkan dengan rivalnya Vario 125, ini tuh lebih kerenan, lebih cakepan Vario 125 sih. Itu subjektif gue pribadi sih, karena gue sih melihat secara secara umum orang lah. Kalau ngeliat Vario 125 itu yang sporty, yang kayak robotik gitulah ya, yang tajam-tajam seperti Aerox gitu kan. Nah, ini Yamaha Frigo itu bentuk bodinya itu rada membulat-bulat gitulah, kayak menggembung gitu ya. Jadi menggembung dan juga agak kurang panjang gitu kan. Jadi agak bantat lah bisa gue lihat sih, walaupun memang yang gue bilang tadi buat akomodasi karena itu mengejar bagasi yang luas, jadi itu membuat badannya mungkin dibuat jadi gembung kayak gitu. Tapi tetap aja sih itu masalah selera kalau masalah desain. Tapi kalau menurut gua kekurangan di Yamaha Frigo sih yaitu dia bodinya tuh kurang sporty aja sih. Untuk melawan rivalnya tuh memang masih berat sih, apalagi brandnya kan brand Honda gitu kan. Itu yang pertama sih yang bisa gue lihat di Yamaha Frigo tuh, yaitu dia tampilannya aja sih. Nah, kalau menurut yang keduanya nih, itu sih sebenarnya harganya sih. Kalau harganya bisa diturunkan lagi mungkin seperti kan ini kan paling termurahnya itu di 22 jutaan, tapi kalau memang diturunkan 20 juta aja itu makin lebih worth it lagi sih, karena Honda Beat sendiri pun udah menyentuh harga 20 juta. Nah, baiknya tuh untuk menimpa Honda Beat yaitu Yamaha Frigo tuh di 20 jutaan. Menurut gua sih seperti itu, harganya masih tergolong mahal lah ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu untuk kekurangan dan kelebihan untuk Yamaha Frigo. Gimana menurut teman-teman, bagus apa enggak Yamaha Frigo 2025 ini? Tinggal komen aja di bawah. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.